di waktu jam ini kayaknya waktu jadi nggak efisien menurut saya. Oke. Jadi sekarang kita ngobrolin mengenai PPNBM dulu. Nanti setelah teman-teman bisa sambil ngintip-ngintip kasus yang tadi saya kasih, dua-duanya nanti kita bahas di pertemuan minggu depan aja. Ya, jadi masih hangat nanti. Pembahasan mengenai kasus masih hangat ketika ngomongin di UTS karena kasus seperti itu akan ada nanti di UTS ya. Mungkin tidak sebanyak itu ya. Tapi kan kata orang badminton tuh kalau latihan berdarah-darah gitu ya. Jadi pas tanding tinggal keringetan doang nanti. Jadi nggak sebanyak itu kemungkinan kasusnya, tapi dengan variasi contoh transaksi teman-teman jadi bisa lebih gampang nanti kalau ketemu transaksi ini, oh iya kemarin sempat coba latihan di pertemuan 7, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke ya. Jadi pada hari ini kita ngomong tentang PPNBM dulu. Ya, kita ngomong PPNBM dulu supaya teman-teman punya waktu untuk ngintip-ngintip gitu ya, contoh kasus seperti apa, mungkin sambil nanti diskusi ketika proses pengerjaannya. Oke. Jadi teman-teman bisa ya lebih lebih enjoy nanti ketika kita bahas ya, nggak buta-buta banget gitu ya. Oke. Cepat. Oke. Sip. Oke. Di tempat saya sharingnya belum kelihatan, di tempat teman-teman juga? Masih PowerPoint, Pak. Oke, udah PowerPoint ya? Oke, sip. Untuk sementara kita ngobrol mengenai PPNBM dulu ya. Oke, teman-teman. Kalau coba saya pakai show presenter view. Oke, nggak masalah. Sip. PPNBM. PPNBM itu ada di pertemuan ke-7 sebenarnya, tapi kita majuin ke depan supaya kita latihan mengenai transaksi gitu ya, itu di pertemuan ke-7 aja. Ya, oke. Sekarang kita ngomongin PPNBM. Masuk aja ke the point-nya gitu ya. PPNBM itu kapan gitu ya, akan dipungut teman-teman ya. Kalau kemarin kita ngomongin PPN besar, pajak pertambahan nilai. Nah, sekarang di materi kali ini kita ngomong mengenai pajak penjualan. Tapi tidak atas semua barang, hanya atas barang tertentu aja. Yang disebutkan kali ini adalah pajak penjualan atas barang mewah. Oke. Terus PPNBM dikenakan terhadap apa nih? Kalau memang nggak semuanya. Oke. PPNBM dikenakan terhadap penyerahan. Oke. Penyerahan itu berarti penjualan, gitu teman-teman ya. Ya, bisa penjualan, bisa yang lain-lain, tapi menggunakan frase di sini adalah penyerahan. Ya, penyerahan. Seperti biasa. Pajak yang tergolong mewah. Oke. Sorry, ada notifikasi internet unstable, bentar. Oke, saya ulang lagi. Jadi PPNBM dikenakan terhadap penyerahan, ya. Tetap kita ngomongin barang kena pajak, tapi tidak semua barang kena pajak, teman-teman. Hanya barang kena pajak yang tergolong mewah saja. Oke, hanya barang kena pajak yang tergolong mewah, ya. Yang dilakukan oleh produsen. Oke. Jadi hanya penyerahan penyerahan atas barang kena pajak mewah hanya oleh produsen di dalam daerah pabean. Oke, oke. Atau bisa juga kalau impor, ya, atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Oke, jadi kita sudah dapat beberapa karakteristik nih dari PPNBM. Penyerahan barang kena pajak mewah, ya, oleh pabrikan, oleh produsen di dalam daerah pabean. Ya, atau ya bisa juga gitu ya. PPNBM juga dikenakan terhadap impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Oke. Sampai sini ada yang mau diobrolin dulu mungkin? Dari definisi ini, seperti biasa kita ngomongin dari gambaran yang besar dulu. Nanti kita mengerucut pembahasannya sampai ke contoh-contohnya. Jadi teman-teman ya, seperti biasa. Gambaran besar seperti ini. Oke, sekarang kita pretel ini definisi. Barang mewah, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan barang mewah? Nah, tadi istri saya yang lihat sekilas judulnya, kok ngomongin bawang merah ya? Ya, saya juga baru ngeh nih ya. Kalau kita ngomongin barang mewah,
mirip banget ya, kalau saya baca bawang merah gitu ya. Oke. Oke, apa sih barang mewah? Yang pertama, bahwa barang tersebut itu bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok yang artinya kalau nggak ada barang ini, masyarakat nggak bisa hidup. Ya, berarti itu bukan barang seperti itu. Atau didefinisikan juga oleh undang-undang bahwa yang maksud dengan barang mewah itu adalah hanya dibeli atau hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu aja. Ya, oke. Tertentu aja, eksklusif sifatnya. Oke. Atau bisa juga ini hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Seperti biasa, berarti sama kayak nomor 2, disebut dengan barang mewah. Atau dia dibeli atau dikonsumsi cuman bukan bikin, hanya menunjukkan status saja. Menunjukkan bahwa oke, saya mampu nih beli ini loh, gitu ya. Jadi bukan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk membuat diri tetap bertahan hidup, bukan seperti itu. Oke. Contohnya apa aja nih yang masuk ke barang mewah? Nanti ada listnya gitu ya. Tapi untuk sekilas supaya memberikan gambaran ke teman-teman apa yang dimaksudkan barang mewah, contohnya moge, ya, motor gede. Yang dimaksudkan motor gede di sini adalah sesuai ketentuan itu adalah motor yang cc-nya di atas 250 cc. Oke, Ducati 1000 cc, Ninja yang 500 cc. Kalau modelnya masih NMAX, PCX gitu ya, itu mungkin secara fisik tanda kutip mungkin terlihat gede gitu ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, ini dengan silindernya di atas 250 cc ya untuk motor. Atau kendaraan mobil sedan. Dengan kalau sedan mungkin hampir semua cc-nya masuk kategori barang mewah ya. Termasuk juga kendaraan dengan silinder 1.500 ke atas. Oke, itu untuk mobil, kendaraan bermotor. Oke. Selain kendaraan bermotor, ya termasuk kendaraan yang kita bilang barang mewah, itu juga bisa helikopter, oke, senjata api, terus ada mobil buat golf, tahu? Pedicab itu, ya, yang buat jalan-jalan dari hole yang satu ke hole berikutnya, gitu ya. Termasuk juga kapal pesiar. Oke, jadi barang-barang ini itu yang termasuk kategori barang mewah menurut ketentuan di bidang PPNBM. Oke, oke. Ada yang bilang, Pak, waktu itu buat saya barang mewah. Ya, ya, oke, gitu ya. Kalau menjelang UTS tuh waktu buat saya barang mewah ya, tapi tidak, bukan itu yang dimaksud di PMK yang mengatur mengenai PPNBM atau di Undang-Undang PPN dan PPNBM, gitu ya. Oke, lanjut ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu mengenai barang mewah? Nanti akan saya coba pretelin sedikit demi sedikit apa yang dimaksud dengan barang mewah sih. Jadi ya teman-teman ya. Oke, sip. Selanjutin dulu. Nah, di undang-undang ngomongnya begini, atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor yang tergolong mewah. Jadi tadi yang disebutin di awal disebutin lagi gitu ya. Atas penyerahan ini, oke, dan juga atas impor. Oke, di samping dikenakan PPN, itu juga dikenakan PPNBM. Jadi kalau ada penyerahan BKP itu udah pasti kena PPN, gitu ya. Tapi kalau yang diserahkan BKP-nya BKP mewah, ditambahin PPN besar dan PPN BM. Oke teman-teman? Jadi sifatnya dia penambahan dari PPN. Atas penyerahan BKP yang tergolong mewah atau impor, di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPh. Oke. Terus pertanyaan adalah kenapa? Kenapa mesti dikenakan PPNBM? Oke, kita lihat. Alasannya yang pertama, perlu keseimbangan ya, pembebanan pajak antara konsumen yang kaya dan konsumen yang kurang kaya lah. Kira-kira gitu ya. Seperti kita tahu bahwa PPN itu kan pajak yang regresif. Ya nggak teman-teman? Kenapa PPN kita bilang regresif teman-teman? Masih ingat nggak di pertemuan pertama? Kenapa PPN regresif? Masih Pak, karena kalau dia penghasilannya tinggi, ya dia konsumsinya juga tinggi, tapi kan porsi dari dia bayar pajak dibandingkan dengan penghasilan dia kan relatif sedikit, Pak. Oke. Itu dikarenakan tarif, gitu ya Mas Farid ya. Karena tarifnya flat,
gitu ya, berbeda dengan tarif pajak progresif di PPh, gitu, karena tarifnya flat, maka beban, bukan nominal ya, beban pajak PPN itu cenderung lebih besar ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, oke, itu udah kita bahas di pertemuan pertama kayak kenapa PPN regresif. Nah, untuk mengimbangi regresivitas PPN, maka dikenakanlah PPN BM. Ini alasan yang pertama, ya. Karena orang-orang yang berpenghasilan tinggi itu porsi pembelian barang pokoknya ya semakin lama dari penghasilan yang semakin lama semakin turun. Sisanya mereka akan membeli barang-barang yang kita bilang tadi barang mewah. Sehingga untuk mengcounter regresivitas PPN, ya sorry, oke, maka dikenakanlah PPN BM. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu sebagai pengaturan, ya, pola konsumsi barang mewah. Ya, kalau nggak dikontrol, gitu ya, nanti masyarakat konsumtif barang mewah yang berlebihan. Yang ketiga, juga untuk melindungi produsen-produsen kecil yang bisa memproduksi barang yang mungkin dianggap eh, bukan masa ya, manfaatnya sama, tapi kalah merek. Oke, termasuk juga untuk usaha untuk melindungi produksi dalam negeri. Oke, kita lihat poin A, B, C ini merupakan atau menggambarkan atau mencerminkan fungsi PPNBM dari sisi reguleran. Oke, tentu saja namanya juga pajak. Tentu ada fungsi untuk mengamankan penerimaan negara. Jadi tadi A, B, C ini sifatnya adalah reguleran, gitu ya. Sedangkan yang poin D ini tetap fungsi budgeter. Tetap ada fungsi budgeternya, teman-teman. Oke, sip. Sampai sini mengenai PPNBM, ada yang mau diobrolin dulu? Ya, ini masih ngomong dikit kok, materi tentang PPNBM dikit. Tenang aja. Ya, saya bisa lebih santai. Sip. Kalau itu saya lanjutin. Terus dari apa yang udah kita obrol mengenai definisi dari slide pertama tadi, ya, definisi PPNBM, terus apa itu barang mewah, fungsinya, kenapa harus dikenakan, maka kita bisa ngambil kesimpulan nih teman-teman. Yang dimaksud dengan PPNBM itu punya beberapa karakteristik, seperti yang ada di RPS disebutin. Karakteristik PPNBM itu apa aja? Oke. Yang pertama, kita bisa ambil kesimpulan dari definisi ini. Ya, atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, bla 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 bla, juga dikenakan PPNBM. Artinya, PPNBM itu adalah tambahan, pungutan tambahan di samping PPN. Oke, pungutan tambahan sampai PPN. Jadi kalau ada barang yang kena PPNBM, dia juga pasti kena PPN. Tapi kalau udah kena PPN, belum tentu kena PPNBM. Gitu ya? Oke, jadi dia sifatnya adalah tambahan aja. Ya, oke. Berikutnya, si PPNBM ini berbeda dengan PPN, di mana PPN itu adalah, kalau kita balik ya, multi-stage levy gitu ya, dikenakan di setiap tahapan penjualan atau di setiap rantai transaksi. Kalau PPNBM ini hanya dipungut satu kali aja, di tahapan yang paling awal, either itu impor, gitu ya, kan dia paling awal nih ya, diimpor, atau ketika produsen menyerahkan penjualan yang pertama kali. Oke, jadi PPNBM ini berbeda dengan PPN. Kalau PPN itu di multi-stage levy, di setiap tahapan dipungut PPN. Tapi kalau PPNBM dia hanya satu kali aja, di tahapan yang paling awal. Oke, sip. Selain itu, karakteristik PPNBM yang mungkin berbeda cukup drastis dengan PPN adalah tidak ada mekanisme pajak keluaran pajak masukan. PKPM hanya dikenal di PPN aja, ya. Jadi ini no PKPM. Ya, nggak ada. Kalau sudah dibayarkan, ya udah, tidak bisa dianggap sebagai pajak masukan. Oke, dan ketika memungut, gitu ya, bukan nggak ada memungut ya, ketika dibayarkan, ketika impor, gitu ya, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai pajak masukan. Ya, oke. Bentar, teman-teman. Sorry.
Oke, sorry. Lanjutnya. Karena nggak bisa diakui sebagai pajak masukan gitu ya, terus pajak penjualan atas barang mewah yang sudah dibayarin tuh gimana nih si produsen atau si pedagang, ya, diakui sebagai apa? Maka kita pakai konsep di pertemuan sebelumnya, dibiayakan, ya. Atau kita bilang bahwa, kok nggak muncul slide-nya? Oke. PPNBM yang dibayar nanti menjadi biaya, tambahan biaya. Misalnya, ngimpor barang seharga 1 miliar, gitu ya, kena PPN misalnya 50%, kena PPNBM 50%, ya, dan PPN 10% tentunya. Kalau PPN-nya bisa diakui sebagai pajak masukan, oke, sehingga tidak masukkan ke harga pokok penjualan, karena PPNBM tidak bisa dikreditkan, maka nanti dia bilang bahwa harga belinya itu adalah 1 miliar plus PPNBM-nya 50%. Jadi dia bilang, saya ini beli barangnya harga 1,5 miliar. Maka setidak-tidaknya dia harus jual barang tersebut di atas 1,5 miliar untuk mendapatkan untung. Oke, yang 50% ini nggak bisa restitusi atau tidak bisa di-PM-in. Kecuali barang tersebut diekspor lagi. Ya, udah beli barang mewah, gitu ya. Kemudian memang dia adalah penjual, dia memang distributor barang mewah. Ya. Setelah dibeli, diekspor lagi, dijual ke pihak lain, jual senjata misalnya. Ya, maka dia bisa beli. Ketika dia yang beli orang Singapura atau dari Belanda atau dari Australia, maka dia bisa tuh, ya, bukan restitusi, tapi permohonan pengembalian PPNBM. Oke, sampai saat ini, ya, ada yang perlu saya ulang nggak teman-teman? Kan masih definisi-definisi semua ya. Oke, oke. Ilustrasinya gimana nih ilustrasi? Nanti saya pakai ilustrasi yang dari zaman saya kuliah kayak udah diajarin. Ilustrasinya almarhum Pak Untung, ya. Gambarnya kayak gini-gini aja deh dulu, ya. Ini ilustrasi ini menggambarkan bahwa karakteristik PPNBM itu cuma dikenakan 1 kali tadi. Ya, pertama, setiap ada impor, ya, impor, karakteristik pertama adalah tambahan pemungutan dari PPN. Jadi ketika impor, selain dipungut PPN, itu juga dipungut PPNBM. Jadi bersandingan. Pemungutan PPNBM dengan PPN tidak terpisah, berbarengan. Ya, tapi di jalur ini PPNBM ketika importir sudah bayar PPNBM, di rantai berikutnya tidak ada lagi pemungutan PPNBM. Karena PPNBM hanya dipungut 1 kali aja. Oke? Sedangkan kalau pabrikan ya yang menyerahkan, contohnya adalah kendaraan mewah gitu ya. Ketika dia menyerahkan mobil yang tergolong mewah, maka selain memungut PPN, dia juga memungut PPNBM nih ke pedagang besar. Tapi nanti pedagang besar ke bawah, itu tidak perlu memungut PPNBM. Karena cuma 1 kali. Atau dari pabrikan langsung, mungkin special order. Saya mau di mobilnya ada, di bodinya ada tulisan AD-nya. Ya, menggambarkan bahwa misalnya Lamborghini ini adalah punya saya. Dan cuma saya yang punya di Indonesia. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Ya, siapa tahu ada orang yang udah bingung mau ngabisin uangnya kemana, bisa aja teman-teman. Ya nggak? Pusing nih, ya. Kenapa mau buang-buang uangnya susah gitu ya. Siapa tahu. Oke. Oke. Ini adalah ilustrasi secara sederhana mengenai PPNBM teman-teman. Dan kebetulan contohnya adalah kendaraan. Karena PPNBM bukan hanya kendaraan loh. Tadi ada contohnya dari helikopter, ada kapal pesiar, kayak nanti ada senjata dan seterusnya. Oke ya? Oke. Berikutnya, kalau belum ada yang nyolek, saya lanjutin ya. Oke. Untuk tarif, nah, PPNBM ini tarifnya itu ditetapkan oleh undang-undang, gitu ya, minimum 10% dan paling tinggi 100%. Oke, tapi tarifnya nanti bisa ditentukan oleh ketentuan di bawahnya, oleh PP, peraturan pemerintah, atau oleh PMK. Jadi sama kayak apa ya? Kayak nilai jual kena pajak waktu di PBB kemarin, ya, ditetapkan minimum 20%, maksimum 100%, tapi penentuannya boleh pakai ketentuan lain. Jadi undang-undang cuma ngasih batasan aja. Oke.
Jadi PPNBM itu paling rendah 10%, paling tinggi 1%. Nah, saat ini penentuan tarif ini gitu ya teman-teman dikelompokkan ya berdasarkan jenis barang mewahnya. Ada yang kendaraan bermotor. Kak, dingin banget, Kak. Sorry. Oke. Jadi penentuan tarifnya gitu ya, atau PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, dan lampiran tarifnya itu saat ini ditentukan berdasarkan jenis barang mewahnya, teman-teman. Oke, dikelompokkan sebagai satu, ada yang kendaraan bermotor, mobil dan motor, terus apa lagi ya? Mobil golf gitu ya. Yang kedua adalah yang bukan kendaraan bermotor. Oke. Dasar hukumnya penentuan tarif ini, teman-teman, bisa teman-teman lihat di PMK yang saya tampilkan di layar. Kalau mau bahas secara detail, ya. Untuk barang kena pajak mewah selain kendaraan bermotor dulu, kita lihat nih. Ada yang dikelompokkan mulai 20 sampai 75%, gitu ya. Sedangkan untuk yang kendaraan bermotor itu dikelompokkan dari 10% sampai 125%. Jadi tarifnya beda-beda. Berdasarkan apa? Tipe barangnya, isi silindernya, cc-nya gitu ya, yang akan kita lihat di sini. Nah, ini saya mungkin terlalu kecil ya, coba saya bisa nggak ya? Nah, mudah-mudahan lebih jelas teman-teman. Ya, ini adalah tarif gitu ya, tarif PPNBM untuk kendaraan untuk barang mewah selain kendaraan bermotor. Yang 20% itu kalau yang dijual atau yang diserahkan adalah, mungkin nggak mungkin impor ya, kan nggak mungkin impor rumah ya. Jadi yang diserahkan adalah rumah mewah, apartemen, dan yang sejenisnya, properti gitu ya, dengan harga gitu ya, di atas 30 miliar. 30 miliar ke atas. Oke. Berikutnya, ya. Termasuk juga kalau penyerahan balon udara gitu ya. Terus pesawat udara yang tanpa tenaga penggerak. Oke, nanti kalau pakai tenaga penggerak ada di klasifikasi nomor 3. Terus ada juga peluru gitu ya, dan senjata api. Oke, ternyata kalau beli tembak, beli senapan gitu ya, itu termasuk barang mewah. Oke. Berikutnya, kecilin lagi kita lihat yang sisi sebelah kanan. Kok tampilannya freeze ya? Belum yang nomor 3 belum kelihatan teman-teman ya di sana? Udah kelihatan nomor 3? Belum Pak, Oke. dia sedikit delay Pak. Sudah. Oke, sedikit delay. Oke, sorry. Sip. Saya sambil coba cek di handphone. Oke. Ini kelompok 3 yang kena tarif PPNBM 50% itu adalah pesawat udara, ya. Ada kelompok senjata api, sama. Cuman dengan kriteria tertentu. Ya mungkin saat ini ya sejujurnya saya juga nggak hafal. Ya, tapi saya tahu bisa cari di mana. Oke, teman-teman. Oke, jadi kita tahu bahwa oh ternyata tarifnya beda-beda untuk PPNBM. Beda sama PPN. PPN tarifnya tunggal. Kalau PPNBM tarifnya beda-beda. Termasuk ada juga kapal pesiar, ya. Ternyata kalau nanti si Mas Hero mau beli kapal pesiar, nah hati-hati ya, ada PPNBM-nya. Oke, 75%, lumayan ya, harga 1M, PPNBM-nya 750 juta. Ya, PPNBM-nya udah bisa beli mobil berapa? 5 kali ya. Oke. Itu teman-teman ya. Oke, makanya PPNBM ini bukan hanya fungsinya penerima negara, tapi juga reguleran. Ya, kalau orang-orang kaya punya semua, punya kapal pesiar semua, ada kecemburuan sosial, wah kacau mungkin negara kita, rusuh. Oke, jadi ada unsur regulerannya yang cukup kental di PPNBM. Oke, ya diaminin aja dulu ya nggak, ya meskipun nggak tahu buat apaan kan. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini untuk yang non kendaraan. Bagaimana dengan yang kendaraan? Oke, yang kendaraan itu listnya lebih panjang teman-teman. Jadi saya hanya ngambil yang poin nomor 1-nya aja dari setiap jenis tarif. Tadi ada
7 kelompok tarif gitu ya. Dan ini kita lihat yang paling atasnya aja ya. Coba saya gedein satu-satu. Untuk yang 10% dan 20% misalnya ya. Itu kendaraan bermotor dengan listrik ataupun bensin itu ya. Cetus api itu bensin maksudnya. Baik yang dilengkapi dengan listrik atau tidak dengan semua kapasitas isi silinder. Oke, jadi kendaraan bermotor ngangkut 10-15 itu mungkin kayak mobil travel. Oke, mobil travel ya. Oke. Di bawahnya masih banyak lagi. Untuk yang 20% adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang ya. Tapi dan termasuk sedan atau station wagon ya, kayak kemarin kita udah ngomong tuh, sedan station wagon apa? Dengan isi kapasitas silindernya 1.500 sampai 2.500. Oke, ya ini Avanza, Expander, Rush, Innova mungkin masuk di sini nih. Ya, karena ini 4x2. Kalau Fortuner sama Pajero kayaknya 4x4 ya. Oke, saya nggak tahu lah. Ya, 4x4 sudah penggeraknya, bannya 4-4-nya muter semua. Bukan muter semua juga muter ya. Maksudnya apa ya? Penggeraknya 4-4-nya bisa bergerak lah. Jadi kalau terjebak di lumpur gitu, depan belakang semuanya muter. Ah, teman-teman lebih ngerti lah daripada saya. 4-4-nya ban saya juga muter, Pak. Iya, benar juga sih ya. Bukan itu maksud saya, salah. Oke, sekarang kita lihat yang 30%. Gitu ya. Ini sedan gitu ya, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 sama, masih mobil juga. Oke, saya ganti. Kemudian untuk yang mungkin berbeda ada di ini nih, yang tarif 50%. Dia cuma ada satu doang. Itu udah kelihatan belum? Nah, 50% itu semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk kepentingan main golf. Ya, mobil kecil yang buat golf itulah. Itu khusus ya, wajar lah. Kalau ini sangat wajar untuk kita anggap sebagai barang mewah. Ya. Sambil lihat yang tarif sebesar 125% yang di atas ini, ya, termasuk, kayak tutup juga ya. Saya kasih pen. Oke, ini saya bacain aja. Mungkin yang terlalu kecil di handphone. Untuk yang 125% itu termasuk kalau motor, gitu ya, mobil gitu ya, yang di atas 3.000 cc. Itu kena tarif PPNBM-nya 125%. Jadi lebih mahal daripada harga mobilnya. Ini yang poin di sini, teman-teman. Ya, yang persis di atasnya Golf. Untuk motor gitu ya, motor itu dibagi dua ya. Kalau yang cc-nya 250 sampai 500 cc itu kena 60% PPNBM-nya, main mahal gitu ya. Tapi kalau di atas 500 cc kenanya 125% juga. Ya, cukup mahal lah kalau untuk motor gede. Ya. Teman-teman bisa ngeliat ini di PMK tadi, PMK tahun 2017 gitu ya, ada daftar panjang mengenai barang-barang ini. Ya, cukup panjang daftar. Jadi saya kalau nampilin di PowerPoint kayaknya kurang asik. Oke. Setidaknya teman-teman udah tahu nih, oh kalau PPNBM gitu ya, tarifnya bervariasi. Ya. Kalau kendaraan bermotor tergantung cc-nya, tergantung jenis kendaraannya. Yang selain kendaraan bermotor juga tergantung dari tipe barangnya seperti apa. Oke. Dari daftar di sini, tadi kita lihat ada kecuali. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa PPNBM gitu ya, itu ada pengecualiannya, sama kayak PPN. Gitu ya. Jadi PPNBM itu gitu ya, bahasa adalah tidak dikenakan atas. Nah, kalau tidak dikenakan artinya memang dia bukan objek PPNBM. Ya, beda sama nanti ada dibebaskan. Nah, apa tuh bedanya? Tidak dikenakan sama dibebaskan. Bedanya apa? Kalau tidak dikenakan, ya memang dia bukan objek PPN. Ya. Kalau dibebaskan, dia objek, gitu ya. Tapi kemudian dibebaskan, nggak disuruh bayar PPN. Oke. Untuk PPNBM berdasarkan lampiran tadi, 2 PMK tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PPNBM itu tidak dikenakan, ya, nggak kena nih, ya. Atas apa? Satu, untuk penyerahan atau impor, gitu ya, peluru untuk keperluan negara, oke, mungkin untuk angkatan senjata kita, untuk polisi, untuk yang lain yang memerlukan kayak bea cukai kan perlu peluru, gitu ya. Maka itu juga nggak kena PPNBM. Termasuk pesawat udara, ya. Kalau buat urusan negara atau untuk komersil, tapi untuk angkutan umum. Maksudnya untuk
pengangkutan penumpang. Beda sama pesawat udara untuk kepentingan pribadi. Ya, kalau beli jet pribadi ya kena PPNBM. Tapi kalau untuk kepentingan umum jadi enggak. Oke, nomor 1 sama nomor 3 berhubungan nih ya antara peluru sama senjata api selama tujuan untuk keperluan negara juga nggak kena PPNBM. Sementara itu untuk kapal pesiar, kapal laut, gitu ya, kapal feri, termasuk yah, selama memang dia digunakan untuk kepentingan negara, mungkin, atau untuk ngangkut penumpang, atau untuk keperluan pariwisata, ya, maka dia juga tidak dikenakan PPNBM. Caranya gimana nih? Ya bikin permohonan. Ya, surat keterangan bebas ini diajukan dulu oleh si para importir gitu ya. Oke, semuanya importir nih ya. Oleh para importir untuk mendapatkan surat keterangan bebas namanya. Boleh kita nggak masuk ke ranah proseduralnya seperti itu. Oke teman-teman. Jadi meskipun tadi ada peluru kena PPNBM, ada yah kena PPNBM, tapi ada pengecualiannya loh. Ya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini adalah untuk saya bilang nomor 1 ini karena untuk selain kendaraan bermotor. Ya. Berikutnya, yang PPNBM tidak dikenakan atas, yang nomor 2, ini adalah untuk impor atau untuk penyerahan kendaraan bermotor. Oke, bentar. PowerPoint-nya lemot nih. Oke, yang nomor 2, ada pengecualian lagi, tapi untuk yang kendaraan bermotor. Yang pertama, kendaraan CKD. Apa tuh CKD? Completely knockdown. Gitu ya. Nomor 1, kendaraan CKD itu kendaraan yang part-nya terpisah-pisah, lengkap. Gitu ya. Misalnya kita ngimpor mobil Avanza, meskipun bukan gitu ya, contohnya, cuman terpisah-pisah, sasisnya sendiri, engine box-nya sendiri. Jadi semua meskipun lengkap satu mobil diimpor, tapi dia terpisah-pisah atau completely knockdown, dan nanti dirakit di Indonesia, itu nggak kena PPNBM. Yang kena PPNBM itu adalah kendaraan-kendaraan tadi yang completely built up. Oke, PU. Kalau sasisnya aja kayak Avanza sama Xenia, apa ya yang hanya sasisnya kurang tahu saya, ya. Jadinya kalau kendaraan tersebut diimpor dalam keadaan berantakan, gitu ya, teman-teman ya, yang benar-benar belum terakit, gitu ya, atau cuman sasisnya doang, gitu ya, itu nggak kena PPNBM. Oke, oke. Ini penyerahan atau impornya. Oke, tapi kalau